Buat para pembaca yang ingin mengetahui terkait dengan bahasan tafsir Quran ada di sini. Terus di sini ada pernyataan Pak Menteri Agama, yang punya ajudan di berbagai provinsi, kayaknya gitu. Secepat kilat bisa membela terkait dengan perencanaan soal azan. Ya sempat ramai juga ya Ustaz ya. Gimana di dekat rumah masih ada azan kan Ustaz? Ada. Ada takutnya diseruduk dan dianggap ya luar biasa ya, dianggap sebagai waktu itu dianggap seperti gonggongan anjing gitu ya. Luar biasa gitu. Kalau ada yang mau dikomentari boleh langsung dipotong saja ya Ustaz ya. Terus di sini dilanjutkan bahwa usulan pemilu, ini juga ramai nih Ustaz. Saya itu menampar muka saya, gitu. Itu mempermalukan saya, tapi kita nggak tahu ya usulan pemilu ditunda. Di sini dikatakan bahwa ini bisa memperpanjang kekuasaan oligarki ya, dan nggak kebayang ya tiba-tiba ditambah plus 2 tahun gitu. Wah luar biasa. Atau bahkan periode ketiga. Ya atau periode ketiga. Kalau ditambah 2 tahun ditunda berarti nambah 2 tahun. Kalau periode ketiga ditambah jadi 5 tahun. Ya wah, jackpot itu ya. Luar biasa gitu. Lalu ini ada liputan khusus media nasional terkait dengan ekspor Rajab 1443 Hijriah, 101 tahun tanpa khilafah. Di Bandung juga sempat ramai, Jawa Barat sempat ramai juga nih Ustaz. Ya. Saya sempat lihat liputannya dari berbagai daerah. Ada ada nonton bareng, ada sempat ikut juga agenda-agendanya Ustaz ya. Ada nonton bareng, ada waktu itu ada talk show, ada pernyataan tokoh. Luar biasa nih. Momentum Rajab. Di media nasional juga ada lagi multaqo ulama aswaja ya, berjuang menegakkan khilafah. Nah ini juga kemarin sempat nih, kalau kemarin Pak Islah Bahrawi nanyain gitu bahwa betul gitu ulama sepakat kalau khilafah itu ajaran Islam. Yang di TV One ya Ustaz ya, nonton juga ya. Kan ditanyakan kayak gitu kan, Ustaz Ismail Lisanto bilang bahwa ya istimewa ulama mengatakan ya khilafah tuh syariat Islam gitu. Ditanya sama Pak Islah Bahrawi. Karena memang Pak Islah Bahrawi itu bukan menganut agama Islam, Ustaz. Beliau itu peganut tafsir Islam. itu pernyataan beliau sendiri. Beliau tidak menganut agama Islam, tapi beliau menganut tafsir Islam. Karena menurut beliau kita ini bukan penganut agama, tapi penganut tafsir agama. Berarti kita bisa bilang beliau pun bukan penganut agama Islam. Makanya seenaknya bicara nggak apa-apa. Gitu. Karena beliau itu penganut tafsir Islam. Ala dia gitu. Ya. Nggak apa-apa kan Ustaz ngomong kayak gitu ya? Nggak apa-apa ya. Ya. Nanti diedit. Ya. Ya. Ada majelis bengkel pengusaha. Nah, ini rubrik khusus ditulis oleh Haris Abu Mutiah, Dewan Pengurus Wilayah As-Salim ya, pengusaha muslim. Lalu ada urus tempe tahu saja tak mampu. Nah, ini juga salah satu yang kemarin saya lihat dari MUI ya. Dari MUI itu bilang bahwa ini sekarang udah ngomongin radikal, padahal harga-harga semua naik. Katanya ayam udah mulai naik lagi. Iya. Saya soalnya kan nge-gym. Kalau anak gym tuh kalau ayam naik tuh pada teriak, wah naik lagi nih, protein susah. Oh, ayam sama telur ya? Ayam sama telur, dari ayam sama telur. Jadi saya kalau ayam naik tuh pasti kalau minyak goreng enggak, kadang nggak pakai kan. Tapi kalau ayam naik, katanya ayam udah mulai naik lagi. Itu. Minyak harus antri berjam-jam. Setiap lewat tuh Indomerit itu atau Alfamart tuh pada penuh-penuh ya. Sebelum buka udah ngantri gitu. Di luar. Dan banyak katanya yang berjam-jam ngantri untuk dapat itu doang gitu. Padahal kita ini produsen terbesar. Betul. Kelapa sawit. Kelapa sawit betul. Dan banyak sekali yang dikorbankan untuk bikin kelapa sawit. Pas mau goreng malah nggak ada. Urus tempe tahu saja tak mampu betul ya. Makanya katanya memang tempe dan tahu ini
makanan impor karena bukan dari petani kita sendiri ya. Ya, ayam justru dari sendiri saya. Betul. Kalau misalnya ke pecel lele, ayam sama telur. ayam sama telur justru sendiri, tapi tempe sama tahu. Jadi kalau ke pecel lele itu saya mau makanan impor. Nah gitu. Makanan luar negeri apa tahu tempe gitu. Nah, ini ada muamalah, jadi bab terkait dengan gadai diasuh oleh Kiai Haji Hafiz Abdul Rahman. Bagaimana hukumnya? Nah, ini buat umat Islam yang ingin melihat terkait dengan fikih muamalah, ini bisa dibaca, ini halaman 15 itu. Terus ada di fokus ini ada pembahasan bagaimana 101 tahun umat tanpa khilafah, di mana di sini bagaimana para ulama disepakatan bahwa kewajiban menegakkan khilafah ini menjadi satu tajul furud, jadi mahkota dari kewajiban. Itu ini di fokus ya, cukup panjang nih, satu halaman itu, dua halaman bahkan ya, 2 halaman. Lalu kita lanjut, di sini ada sirah. Nah, ini salah satu kesukaan teman-teman yang belajar SPI nih kalau di UIN nih, karena kita syuting dekat UIN. Nabi mengutus Ali dan Khalid ke Yaman. Wah, sirah Nabi suka apa ya, suka membayangkan kalau sirah nih dibahas gitu. Terus juga ini yang lebih ke Indonesia terkait jejak-jejak keislaman ya, saatnya ini sempat naik juga nih tentang bagaimana di Nusantara ini ternyata jejak keislaman ini luar biasa, itu luar biasa, dan banyak lembaga-lembaga studi yang membahas juga terkait dengan ini gitu. Di cermin, nah ini ada ini khilafah sengaja dihancurkan itu. Di sini surat ya, ini nampaknya surat yang kemudian di ini kan, dan ini tanggal 22 Maret 1329 Hijriah. Khadim kaum muslimin Abdul Hamid bin Abdul Majid. Dan kalau melihat bagaimana khalifah-khalifah dulu nih, apa dari segi tampilannya itu luar biasa saatnya, kalau memperlihatkan marwah Islam itu sendiri gitu. Kalau hari ini orang ini ya, suka memparodikan gitu. Ini awal penyebaran misionaris di dunia Islam. Lalu di sini ada mercusuar terkait dengan sains, ini rutin juga yang akan dibahas oleh Profesor Dr. Fahmi Amhar ya, Ikatan Alumni Program Habibie. Ini terkait dengan Diwan dan Sains Rasional di era Umayyah. Ini cocok untuk generasi milenial nih, untuk memberikan semangat. Lalu di kisah ada peran Syekh Yusuf An-Nabhani, salah satu ulama yang secara di silsilah NU sering banget disebut ya Ustaz ya, Syekh Yusuf An-Nabhani gitu. Dan ini membentuk kepercayaan pendiri Hizbut Tahrir Syekh Taqiyuddin An-Nabhani. Mudah-mudahan Allah merahmati beliau berdua, dan Allah kumpulkan nanti mudah-mudahan kita di surga, minimal di teras lah ya, atau di garasi juga nggak apa-apa ya. Menyoal ekstremisme ideologis. Lalu ada media gaul nih, untuk ini ada Ihsan Tampu Bolon, setahu saya orang Bandung juga nih Ustaz. Ihsan Tampu Bolon nih sempat kemarin saya ketemu juga nih. Boleh nih nanti, berarti ada rubrik remaja nih. Jadi memang luar biasa. Ada muslimah jangan pakai lepas hijab, bukan semata hak. Nah itu. Ini ada tentang keluarga, konsultasi. Biasanya istri saya hobinya di sini nih, baca-bacanya di sana nih. Konsultasi biasanya habis baca di sini saya tuh kan, nah gitu dah. Baca nih Bi, nah gitu. Tuh kan, bener kan, aduh. Ya bagus sih. Jarang baca. Ya, ya begitulah. Ya, lalu ada Ustadz menjawab. Ini ada yang menjawab pertanyaan ya. Khawatir ibadat tidak diterima Allah, oleh Ustadz M. Sidik Al-Jawi. Ada Forum Kajian Energi Indonesia, opini di sini. Ada juga ya, ada opini juga.
Ada mancanegara, ya ada mancanegara luar biasa. Ternyata kampanye global di halaman 29 ini bukan di bulan Rajab, bukan cuma di Indonesia, Ustaz. Ada di banyak tempat ya. Teman-teman di Afrika kayaknya ini, ada Malaysia sepertinya nih, Melayu ya. Di sini ada judul anak Surya jadi mesin uang penculik ya. Diminta tebusan. Nah ini luar biasa juga nih, banyak. Dan di sini ada bahasan tentang hadis. Ini jaminan pemenuhan kebutuhan pokok. Ini nyambung juga terkait dengan jaminan pemenuhan kebutuhan pokok. Nah, itu Ustaz. Jadi mungkin nanti pemirsa yang mau membaca ya, bisa membaca banyak rubrik lagi yang menyenangkan dan sangat memberi inspirasi. Nah, saya mau lanjut nih Ustaz, terkait dengan kita tadi sudah bahas bagaimana jaminan kesehatan sosial, BPJS dan sebagainya ini sangat membuat rakyat itu tercekik. Nah, saya pengen tahu dari sudut pandang Islam nih, Ustaz, bagaimana di sini kan ada juga nih terkait dengan bagaimana sebetulnya Islam itu secara komplit sebetulnya, Ustaz ya, sudah punya pendapat tentang itu. Di sini juga ada nih terkait dengan kayak tadi itu, bahwa sempat diingatkan dulu bahwa memang ini adalah kayak tadi itu, bahwa sebetulnya nanti akan seperti itu tentang SJSN oleh waktu itu, ketika masih ada BHP-nya, Hizbut Tahrir juga sempat mengingatkan gitu, dan terbukti sekarang ternyata gitu, bahwa itu hanya akal-akalan untuk bikin asuransi, wajib asuransi. Nah, di sini di halaman 7 gitu dikatakan bahwa dalam pandangan Islam itu yang jadi titik tekan bahwa tidak boleh ya, karena itu sebagai hak. Di sini dikatakan bahwa yang tidak punya maka mereka tidak akan mendapatkan layanan administrasi negara seperti pembuatan KTP, SIM hingga akte jual beli. Dalam pandangan Islam, pemberian sanksi penunggak ini sifatnya adalah tindak kezaliman ya, Ustaz ya. Ya. Artinya nggak boleh. Artinya kalau di sini di halaman 7 ini di awal ini katakan bahwa pemberian sanksi semisal itu adalah tindak kezaliman. Ya. Artinya tidak boleh dilakukan gitu, kezaliman. Lagi kita bisa bilang sebetulnya kalau di Indonesia itu yang jadi miris kalau salah ngurus negara, muslim menzolimi muslim yang lain karena pemimpinnya juga muslim. Anggota DPR-nya muslim, yang rakyatnya juga muslim gitu, itu lebih ini lagi. Dan memang begitu ya, Ustaz ya, dalam Islam tidak boleh sebetulnya ada syarat harus bayar ini baru. Iya, jadi kita memang harus menarik dulu benang merahnya ya. Kenapa terjadi hal yang demikian ya, bahwa di dalam sistem ketatanegaraan yang saat ini ada, ternyata rakyat tidak bisa menerima pelayanan dari negara kecuali membayar terlebih dahulu, kan begitu ya? Ya. Ya, baik itu dalam bentuk pajak maupun sekarang ditambah lagi bebannya dalam bentuk keanggotaan, harus ikut jadi keanggotaan di BPJS. Nah, ini kan bentuk sebetulnya dari kemudian bahwa pelayanan itu hanya bisa dilakukan oleh negara ketika rakyat ini membayar. Sebentar, saya agak potong sedikit. Berarti nanti kalau orang ngurus sesuatu, sekarang kan yang wajib tuh ada NPWP fotonya ya. Betul. Mungkin nanti berarti surat ini ya, surat nextnya kayak gitu berarti ya. Kayak saya kalau misalnya di kantor atau apa ada ngurus misalnya kayak ada kerjasama sama vendor tertentu, ada kan NPWP wajib tuh itu. Iya. Nah, kenapa bisa begitu? Karena memang sistem negara, sistem pemerintahan yang ada di Indonesia saat ini kan sistem yang mengadopsi sistem yang diterapkan di Barat, yaitu sistem kapitalisme liberal. Iya. Sistem kapitalisme liberal ini memang menempatkan negara bukan sebagai riayah ya, bukan sebagai pengurus dari urusan masyarakat sebetulnya, tapi negara itu diposisikan hanya sebatas regulator, orang yang kemudian mengatur individu-individu yang ada di dalam masyarakat. Jadi individu-individu yang ada di dalam masyarakat itu bebas melakukan aktivitas apapun, kegiatan apapun, mau ekonomi, mau kegiatan sosial, kegiatan apapun, selama kemudian tidak melanggar aturan yang sudah disepakati di antara rakyat itu sendiri. Nah,
siapa yang mengatur itu? Adalah regulator, itu pemerintah. Nah, pemerintah kemudian akan melakukan aktivitas mengurusi individu-individu ini ketika kemudian dibayar. Iya. Ya, dibayar oleh masyarakat. Tapi dibayar itu dalam bentuk apa? Pajak. Pajak. Ya. Nah, itu kan filosofis negaranya ya, dalam sistem kapitalisme liberal. Nah, ini tentu berbeda 180 derajat dengan filosofis negara yang ada di dalam Islam, yaitu khilafah ya. Khilafah sebagai suatu ajaran Islam. Nah, dalam sistem Islam, sistem khilafah, yang namanya negara itu berfungsi sebagai entitas yang betul-betul wajib mengurusi urusan masyarakat. Ya. Dan kewajiban ini memang kewajiban yang ditaklifkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Dan ketika mengurusi masyarakat itu bukan karena mereka membayar dalam bentuk pajak, tapi memang mengurusi masyarakat itu sebagai suatu kewajiban syariat. Kan berbeda ya? Iya. Dasar filosofisnya itu berbeda gitu kan. Artinya pemerintah itu ada bukan untuk kepentingannya pribadi, tapi justru untuk melayani kepentingan masyarakat gitu. Dan bagaimana mengurusnya? Mengurusnya itu dengan syariat. Iya. Dengan aturan-aturan syariat. Nah, kalau kita kaitkan dengan jaminan kesehatan, dengan jaminan-jaminan yang lain, termasuk jaminan hari tua, jaminan ketenaga kerjaan dan lain-lain. Nah, bagaimana ini dijamin oleh negara? Nah, kan di dalam syariat Islam, jaminan-jaminan tersebut harus diberikan oleh negara pertama secara gratis. Iya. Tidak boleh didasarkan kepada adanya imbalan terlebih dahulu, adanya iuran terlebih dahulu dari masyarakat. Jadi harus gratis. Itu yang pertama. Tapi pertanyaan selanjutnya adalah dari mana negara membiayai? Iya, betul. Sumber dananya dari mana? Sumber dananya dari mana? Nah, ini juga berbeda. Nanti sudut pandangnya dengan sistem negara kapitalis liberal. Jika kapitalis negara liberal hanya kemudian mengandalkan pemasukannya itu dari pajak, maka negara di dalam Islam, dalam syariat Islam itu bisa mengambilnya, bahkan wajib kemudian mengambilnya dari pengelolaan terhadap kekayaan-kekayaan yang itu merupakan kekayaan milik umum. Ya, sumber daya disebutnya sumber daya alam dan harta milik umum. Betul. Seperti tambang-tambang, tambang-tambang penting, kekayaan laut, hutan dan lain sebagainya. Jadi di dalam Islam itu tidak semua benda, tidak semua kekayaan, ya, tidak semua aset itu boleh dimiliki oleh individu-individu. Bebas dimiliki. Ya, bebas dimiliki. Ya, kalau dalam sistem sekarang kan betul. Orang selama punya uang dia bisa beli gunung. Iya, betul. Bisa beli pulau. Dia bisa beli pulau. Dia bisa beli apapun tuh bisa. Selama dia punya uang. Ya, tapi di dalam Islam tidak bisa. Ada memang kekayaan-kekayaan yang itu diperuntukkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menjadi kekayaan milik umum. Ini yang disebut dengan milkiyah am. Artinya kekayaan yang dihasilkan dari milik umum itu dikembalikan untuk kemaslahatan umum, termasuk kesehatan salah satu. Betul, ya. Kekayaan milik umum ini kemudian harus dikelola oleh negara. Artinya masuk akal. Kalau tadi ini ada ini kayak tax amnesty itu 11 triliun. Iya. Artinya kan ini sebenarnya uang yang diambil dari masyarakat oleh pengusaha, segelintir pengusaha, yang sebenarnya kalau dibalikin ya harusnya, kan iya betul, karena pengusaha ini kita tahu lah yang dapat sampai 11.000 triliun pasti batu bara, minyak, nggak mungkin lah jualan cireng terus 11 triliun kan nggak mungkin gitu, kecuali anak presiden kadang-kadang bisa lah, tapi secara umum kan artinya itu juga ya, artinya kalau orang nanya memang ada duitnya kalau dari sumber daya alam, itu aja tuh gambarannya gitu. Tax amnestinya itu 11 triliun. 11.000 triliun. Betul, ya. Ya. Dan itu ketika kemudian dikelola negara ya sebagai satu-satunya entitas yang mengelola 100% dan hasilnya pun didapatkan 100%, ya pasti justru lebih besar daripada itu. Ya, lebih besar daripada tadi 11 triliun. Iya, betul. Ya. 11 triliun itu juga kan sebetulnya itu mungkin sisa-sisa ya. Iya, betul. Dengan dibagi-bagi juga dengan investor-investor asing gitu kan. Mungkin sisa juga ada yang dipakai ke sini, ke sana. Itu harta asli warga negara Indonesia yang di tax amnesty kemarin. Iya, yang disimpan di luar. Yang disimpan di luar negeri gitu ya. Ya, sebenarnya lebih besar. Padahal kan APBN Indonesia sendiri kan hanya sekitar 3.000 triliun. Iya, betul. Ya, kalau 11 triliun berarti udah 3 tahun tuh bisa membiayai APBN. Ini kita nggak usah narik lagi dana dari sana sini, nggak usah ada pajak, nggak usah apa, bisa beres semuanya gitu. Nah itu jadi secara filosofis dasarnya memang sudah berbeda, sehingga bagaimana manajemen mengurusi jaminan terhadap masyarakatnya pun akan berbeda. Ya. Dalam Islam itu ya. Nah maka
kalau kita mau kembalikan bagaimana solusi Islam untuk mengatasi persoalan yang ada, memang ini perubahannya harus bersifat keseluruhan. Artinya gini juga Ustaz ya, maksudnya hari ini sebetulnya siapa mau sesoleh apapun presidennya, asumsikan presidennya hafiz Quran, betul, dari partai yang Islami misalnya, betul, tapi kalau apa namanya pagudananya memang sumber dananya kayak gini, pajak itu ya nggak akan bisa ketemu juga. Artinya selain orang juga memang sistem pengelolaan keuangannya juga memang bermasalah. Betul, gitu, betul. Ya. Karena problemnya kan di sistem. Ya betul, betul. Memang kalau idealnya ya sistem dan orangnya. Ya apalagi kalau udah mah kayak gini sistemnya, ternyata juga memperkaya diri sendiri orang-orangnya. Wah itu mah sudah jatuh ketimpa tangga, kelindas truk. Ya kan misalnya hujan tiang listriknya ya, gitu ya. Jadi kayak itu luar biasa gitu. Lanjut Sat, yang terkait dengan sumber daya tadi. Iya, jadi sumber daya yang berkaitan dengan kepemilikan umum itu apa saja? Ya tambang, ya kan. Kalau dalam hadis itu disebutkan al muslimuna as-suraqa'u lisalasi. Ya. Yang pertama itu alma itu air. Jadi kekayaan alam yang berupa air yang begitu melimpah dimanapun, dan memang air ini merupakan sumber kehidupan kan. Kita tidak bisa hidup tanpa air. Betul. Ini merupakan kekayaan milik umum, tidak boleh dikuasai oleh orang-orang tertentu. Sumber air ya, sungai, laut, danau itu nggak boleh. Tapi dari tadi kita belum hidup dengan air di sana. Ya. Produsernya lupa. Ya, ada lupa mungkin ya. Yang pertama alma tentang air. Yang kedua alkala. Alkala itu artinya memang secara bahasa Arab artinya padang rumput. Sebentar, alma itu berarti termasuk ini nggak, potensi laut? Iya betul. Yang kata Pak Prabowo itu 5.000 triliun kalau dieksplorasi dengan bagus. Ya. Kemudian alkala ya, padang rumput ya, padang gembalaan. Kalau dalam konteks saat ini juga hutan-hutan masuk kekayaan yang ada di dalamnya itu milkiyah amah. Dan yang ketiga anar itu adalah api atau sumber-sumber energi ya, kalau seperti minyak, gas dan seterusnya. Berarti termasuk sebenarnya alkala tadi juga termasuk hewan gembalaan yang makan dan minum dari itu juga mungkin saja. Iya, hewan-hewan yang ada di hutan. Yang ada di hutan yang bisa digembalakan juga. Betul. Ya, bukan hewan ternak, bukan. Oh, bukan ya. Tapi hewan-hewan yang kemudian hidup di hutan ya, dia berkembang biak di hutan itu milik umum. Ya. Gitu. Nah, ketika ini milik umum, ini nggak boleh diswastanisasi. Nggak boleh diserahkan kepada individu-individu atau dimiliki oleh mereka gitu. Ini harus dikelola oleh negara. Dan kalau kita bicara Indonesia ya, kita hutan kan salah satu yang paling luas. Betul. Ya kan? Tadi kekayaan lautnya pun ya luar biasa. Bahkan paparan rendah disebutnya kan, kita ini lautnya laut paparan rendah. Jadi tidak terlalu dalam. Kita ini paling luas di dunia. Dan kalau yang paparan rendah itu kan lebih mudah diambil hasilnya gitu. Eksplorasi. Dan ikannya juga ikan yang bisa dimakan. Betul, kan. Kalau yang dibawa kan ikan paus kan tidak bisa dimakan itu. Betul. Kemudian sumber-sumber energi dari tambang ya, minyak, gas dan lain-lain juga sangat melimpah. Jadi ketika ini dikelola dengan baik, sebetulnya ya tidak perlu sepeser pun negara memungut lagi dari masyarakat. Ya. Tidak perlu ya, untuk menjamin keseluruh kebutuhan masyarakat ini bisa tertutupi dari milkiyah amah tadi. Akhirnya juga masyarakat dengan ikhlas mendoakan pemimpinnya. Saya sehatkan pemimpin kami nih, karena iya kan kalau misalnya kesejahteraan itu ada, masyarakat dijamin kesehatan, pendidikan. Wah, hari ini kalau di Bandung kan saya banyak aktivitas di sekolah-sekolah swasta, uang masuk 20 juta. Itu kampus saya itu di Unikom kemarin kalau nggak salah uang masuk sudah 28 juta, SPP-nya 9 juta satu semester. Masya Allah. Luar biasa tuh. Yeah. Kalau ada kampus yang daerah Bojong Soang tuh, Ustaz pasti tahu, itu sekarang uang masuknya 60 juta. 60 juta. Iya, yang daerah Bojong Soang sana, Ustaz. Yeah. Kampus swasta. Yeah. Itu SPP-nya 15 sampai 17 juta sekarang. Luar biasa tuh untuk menyekolahkan. Habis itu nganggur, ya kan? Untuk nyekolahin tuh. Saya dulu SPP cuma 375.000 ya. Wah, berarti ketahuan usianya. Wah, salah ngomong ya. Salah ngomong ya. Nah, itu Ustaz, artinya memang dan mungkin sebetulnya Ustaz ya, bahwa hal-hal itu bisa dijamin dalam Islam kesehatan ini.
Mungkin saya pengen sebelum nanti ini Ustaz, kita karena waktunya juga tinggal sedikit, saya pengen dikasih poin-poin lagi Ustaz, bahwa satu, apa sikap muslim gitu, kayak kira-kira kalau sikap kita apa, dan mungkin gambaran bagaimana nih supaya nanti jaminan kesehatannya bisa kita lakukan gitu secara perjuangan ataupun apa gitu. Ya, sebagai seorang muslim, pertama ya, ketika kita melihat adanya kezaliman, tentu kita tidak boleh merasa ridho. Ya. Kita harus membenci terhadap kezaliman, ya, karena hal itu merupakan perbuatan yang dibenci oleh Allah. Jadi hal-hal yang kemudian dibenci oleh Allah harus juga kita membencinya. Tidak boleh kita kemudian malah menjadi bagian dari yang ikut menyukseskan, ya betul. Ya, atau apatis juga sudah termasuk. Atau apatis, atau berdiam diri terhadap kezaliman tersebut. Tidak boleh ya. Yang kedua, tentu kita harus berusaha melakukan perubahan agar kezaliman tadi terhenti. Ya, bagaimana caranya? Tentu hanya ada satu cara, yakni kita harus berusaha agar syariat Islam ini bisa tegak di masyarakat. Ya, karena utamanya sistem ya, Ustaz ya. Sistem, betul. Ya, betul. Sistem ini harus tegak di masyarakat. Ya, secara praktis apa yang bisa kita lakukan? Ya tidak ada yang lain selain kemudian membangun kesadaran di tengah-tengah masyarakat, agar masyarakat di Indonesia khususnya yang mayoritas muslim ini kemudian sadar bahwa mereka saat ini hidup dalam kezaliman yang disebabkan oleh sistem yang diterapkan di tengah-tengah mereka, bukanlah sistem yang berasal dari pencipta mereka, yakni Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mereka harus sadar. Iya. Dan yang kedua, setelah mereka menyadari itu, mereka juga harus sadar bahwa solusi atas semua itu adalah kembali kepada syariat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bagaimana caranya membangun kesadaran ini? Ya, kita harus berdakwah. Iya. Kita harus berdakwah ke tengah-tengah masyarakat. Dan saya ngelihat ini seakan-akan di masyarakat isunya mungkin juga karena ini ya, maksudnya isunya tuh sekarang udah mulai kerasa nih, pas administrasi nggak bisa ngelakuin, baru sadar nih bahwa ternyata BPJS ini mencekik luar biasa gitu. Artinya memang sebagai umat Islam harus sama-sama mengambil sikap ya terkait dengan isu ini, baik secara pribadi maupun secara gerakan. Meskipun ada, kalau kita kritisi, ada kemungkinan dicap radikal. Itu ada kemungkinan dicap radikal ya, karena katanya nggak boleh mengkritisi pemerintah. Artinya mungkin terakhir Ustaz, terkait dengan jaminan kesehatan ini sendiri, sebetulnya bahwa apa yang terjadi hari ini itu ditegaskan sekali lagi bukan sesuatu ideal ya Ustaz. Kezaliman dan sebagainya itu, dan sangat memungkinkan ketika Islam itu tegak bisa diidealkan ya Ustaz, dengan cara tadi sistem Islam itu. Iya, pasti ideal justru. Kenapa? Karena sistem Islam itu berasal dari pencipta manusia. Ya, sekarang yang ideal untuk manusia itu siapa yang lebih mengetahui selain penciptanya itu sendiri? Betul. Ya, tidak ada kan yang lebih mengetahui hal yang paling ideal untuk manusia kecuali Allah Subhanahu wa Ta'ala. Betul. Iya. Wah, luar biasa nih. Artinya sebagai muslim ya kita harus mengambil sikap bahwa ya tidak ada yang bisa mengatur kita dengan yang lebih baik selain aturan Allah gitu. Dan sebetulnya sudah ada aturannya Ustaz ya. Tinggal kita mau berjuang untuk menegakkan aturan itu atau enggak Ustaz ya. Itu artinya sudah siap gitu. Aturan-aturannya sudah pernah dilaksanakan, bahkan itu dalam bingkai sudah terbukti bisa pernah dilaksanakan ratusan tahun itu. Dan juga bukan cuma kita yang meyakini, orang kafir aja meyakini bahwa itu tuh bisa membalikan keadaan kan. Misalnya kayak Tan Corporation aja mengkhawatirkan kebangkitan Islam gitu ya. Artinya mungkin kita harus bersama-sama dalam hal ini untuk ke sana. Ada Ustaz hal lagi atau sudah cukup? Sudah cukup ya. Nah, itu tadi pembicaraan saya dengan Ustadz Nazar Ali. Jadi memang buletinnya recommended ya Ustaz ya. Recommended, sangat recommended. Ustadz saya sudah membaca belasan tahun itu terkait dengan buletin ini. Mudah-mudahan juga teman-teman bisa dapat. Untuk ini ada di Jawa dan di luar Jawa juga sudah ada. Itu sudah ada, bisa dibaca, bisa dicari, ada kontaknya. Nanti dicari saja di Google, misalnya mau cari kalau belum dapat ada. Kalau nggak salah juga ini tuh terbit di digital Ustaz ya. Ada resume-resume yang biasanya juga terbit di digital. Kalau misalnya senang memegang fisik juga disebarkan nanti. Itu saja.
jazakallah khairan kasiran Ustaz atas kedatangannya. Menarik nih, tadi juga pembahasan terkait Ukraina luar biasa nih, kayaknya saya penasaran, kayaknya Ustadz Nazar harus dikulik lagi nih ya, karena kayaknya tadi cukup dalam mengetahuinya. Mudah-mudahan nanti jangan bosan-bosan Ustadz kalau kita undang lagi ke sini, meskipun nanti kita usahakan airnya lebih awal ya. Ya, karena manusia tidak bisa hidup tanpa air ya. Itu saja untuk kali ini pemirsa bedah tabloid media umat. Mudah-mudahan kita bisa bertemu kembali nanti di bedah tabloid selanjutnya. Saya Firman Alimudin undur diri. Kita akan bertemu lagi di bedah tabloid umat di Mahi TV, berbagi inspirasi raih keberkahan ilahi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.